Santapan Harian Rabu 10 September 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasal yang ke-15, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sinarilah kami dengan wajah-Mu dan ajarkanlah segala ketetapan-Mu di dalam kebenaran sabda-Mu kepada kami saat ini. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin. Lukas 15 ayat 1-7. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Lalu Ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya? Setelah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Sahabat Santapan Harian, kasih manusia sangatlah wajar memiliki batas. Manusia pada umumnya mengasihi orang yang mengasihinya, antara lain orang-orang terdekat seperti keluarga. Namun, saat harus mengasihi orang yang telah menyakiti, kita akan mengalami kesulitan mengasihi mereka. Dalam pandangan dunia ini, kalaupun mengasihi orang lain tidak mendatangkan keuntungan, minimal tidak merugikan diri sendiri. Dalam Lukas pasal 15 ayat pertama hingga ayat yang ke-7 ini, kita menyaksikan sebuah pertentangan antara sikap Tuhan Yesus terhadap orang-orang berdosa dan terabaikan dengan pandangan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, menjaga kekudusan atau kebersihan diri dengan tidak berdekatan dengan orang-orang berdosa dan orang-orang yang dianggap tidak layak di masyarakat adalah hal yang utama. Mereka lebih risau kalau mereka tidak tahir secara fisik daripada tidak mempraktekkan kasih kepada sesama. Kontras dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, Tuhan Yesus justru mendekati orang-orang yang dianggap najis oleh para pemimpin agama tersebut. Tuhan Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa, termasuk pemungut cukai, dan Ia sama sekali mengabaikan sungut-sungut mereka terhadap pergaulan dengan kalangan tertentu. Tuhan Yesus datang untuk menawarkan keselamatan kepada orang berdosa, untuk menunjukkan bahwa Allah mengasihi mereka. Tuhan Yesus tidak peduli terhadap tuduhan-tuduhan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang penuh dengan kemunafikan. Sebaliknya, Ia terus mendatangi orang-orang yang membutuhkannya, tanpa mempedulikan dampak dari orang-orang yang ditolaknya ini terhadap reputasinya.
Kasih yang dilakukan Tuhan Yesus melampaui batas-batas yang dibuat oleh manusia. Kasih-Nya mampu menjangkau semua orang dan menembus semua lapisan dan golongan yang seringkali membatasi kasih kita. Bagaimanapun kita telah jatuh atau merasa sangat tidak layak, ingatlah bahwa kasih Kristus tidak terbatas. Percayalah dan alamilah betapa indahnya kasih Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau terus mencari kami dan menyediakan tempat perlindungan yang aman bagi kami yang kembali kepada pelukan-Mu. Kasih-Mu tak terbatas. Dalam kasih-Mu Kristus, kami berteduh. Amin.